بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي العرش المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم لمن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد والمكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. أحمده جل وعلا حمدا يليق بجلاله وهو القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفر ولا ضد ولا نديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الناصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من النار حرها شديد وقعرها بعيد. أما بعد، فيا عباد الله أمة الإسلام، wahai hamba Allah kaum muslimin, ketahuilah sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk supaya mereka mengenal Allah dan menyembahnya, dan supaya mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan tentang pedihnya siksaannya dan dahsyatnya api nerakanya di dalam Al-Quranul Karim dengan pensifatan yang sedemikian banyak dan pengulangan yang beraneka ragam. Seluruh hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan tentang api neraka, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan berupa siksaan dan kepedihan, dan yang terkandung di dalamnya berupa makanan dari zakum, ad-dari', air yang mendidih, belenggu, dan rantai yang membuat getar hati orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha kuat, dan membuat getar hati para hamba yang menyadari dirinya bahawa dia akan berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan dari api neraka, dan demi Allah tidak Allah memperingatkan kepada hambanya dan membuat mereka takut kepada sesuatu pun yang lebih keras dan lebih dahsyat dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, saya memperingatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ, sungguhnya api neraka itu adalah salah satu perkara yang sangat besar sebagai peringatan bagi seluruh manusia. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tayalisi dan Al-Hakim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqul andartukumun nar hatta law anna rajulan kana bis-suq لسمعه من مقام هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar beliau berkhutbah dan beliau berkata, saya peringatkan kalian wahai umat Islam dari api neraka. Saya peringatkan kalian dari api neraka. Kata Nu'man bin Bashir, andai kata seseorang berada di pasar, ia akan mendengarkan suara tersebut dari tempatku ini. Dan waktu itu beliau membawa khamisah, membawa selendang yang tadinya berada di bahu beliau kemudian jatuh di kakinya, menunjukkan kerasnya beliau memperingatkan tentang hal tersebut kepada umatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menggambarkan bagaimana panasnya api neraka dan bagaimana golakan api neraka, dan digambarkan tentang makanan dan minumannya, dan digambarkan tentang belenggu dan berbagai macam kepedihan dan siksaan yang terkandung di dalamnya, dan digambarkan tentang pakaian orang-orang yang menghuninya. Seluruh hal tersebut
sebagai seruan kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya takut dan bertakwa kepadanya dan bersegera menuju hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menyaksikan, siapa yang memperhatikan tadabbur terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan bagaimana sirah perjalanan hidup para ulama as-salaf, ahlul ilmi wal iman dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ia akan mendapatkan bagaimana rasa takut mereka suatu perkara yang sangat menakjubkan. Rasa takut inilah yang membawa mereka kepada keadaan yang mulia dan mendudukkan mereka di kedudukan yang sangat tinggi dalam keadaan sangat taat kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang makruh apalagi yang diharamkan. Seluruh hal tersebut sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dari ancaman api nerakanya dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Karena itulah orang yang takut seperti ini telah dijamin untuk mereka surga. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut dari kedudukan Rabb-Nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya dalam perkara gaib, mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, asal segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu hati pun yang kosong dari rasa takut kepada Allah, kecuali hati itu adalah hati yang rusak. Karena itulah ya hamba Allah, wahai anak Adam, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dari api neraka. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya para malaikat yang kejam dan bengis, tidak bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan api neraka ya ibadallah, wahai hamba Allah, sebagaimana yang disifatkan di dalam firman-Nya, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Untuk mereka lapisan-lapisan neraka dari atas mereka dan dari kaki mereka juga berada lapisan-lapisan neraka. Hal tersebut supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hambanya takut. Karena itu wahai hambaku, takutlah engkau kepadaku. Memperhatikan hal ini ya ikhwanil muslimin adalah perkara yang sangat penting dan membuat kita sadar bagaimana pentingnya untuk berlindung dari pedihnya api neraka. Karena itulah jadilah orang-orang yang disifatkan di dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada ayat-ayat
tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang melihat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka berfikir dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, sungguhnya tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jagalah kami dari siksaan api neraka. Wahai Rabb kami, sungguhnya siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan jadilah seperti orang-orang yang disifatkan di dalam firman-Nya, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan menunduk, merendah diri. Dan apabila mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata selamat tinggal. Dan mereka adalah orang-orang yang di malam hari tidur dalam keadaan sujud dan melakukan qiyamul lail. Dan mereka itu orang-orang yang senantiasa berdoa, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksaan neraka Jahannam. Sungguhnya siksaannya adalah kebinasaan yang kekal. Sungguhnya neraka Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali dan sejelek-jelek tempat tinggal. Dan jadilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tergolong di dalam firman-Nya, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa merasa takut dari siksaan kepada Rabb-Nya. Dan juga jadilah di dalam, termasuklah dalam orang-orang yang dinyatakan dalam firman-Nya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adabas samun. Dan sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain, kenapa kalian berada di sini, di dalam surga? Maka mereka menjawab, sungguhnya kami, ketika kami berada di keluarga kami adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Maka Allah memberikan anugerah kepada kami, dan kami dijaga dari siksaan api neraka. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Semuanya kebanyakan doa Nabi SAW, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Dan orang-orang yang senantiasa meneteskan air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa orang sahabat. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la tara a'yunuhum an-nar yawm al-qiyamah, aynun bakat min khashyatillah, wa aynun harasat fi sabilillah, wa aynun ghaddat an maharimillah. Ada tiga mata yang tidak akan melihat kepada api neraka pada hari kiamat, yaitu mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang senantiasa terjaga dalam keadaan berjaga di perang fi sabilillah. Yang ketiga adalah mata yang menundukkan pandangannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang dinaungi di bawah teduhannya, hari yang tidak ada teduhan kecuali di bawah teduhan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 7 orang tersebut, dan di antara mereka wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, yaitu orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian banjirlah air matanya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة إلا رجلا لخفت أن أكون أنا. Kata Umar, wahai sekalian manusia, andai kata ada yang menyeru dari langit, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian semua masuk surga kecuali 1 orang. Maka kata Umar bin Khattab, saya takut 1 orang itu adalah saya.
Lihat bagaimana rasa takut para ulama as-salaf rahimahumullah. Dan suatu hari Al-Hasan Al-Basri pernah menangis. Maka ditanya kepada beliau, apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Sa'id? Kata beliau, akhafu an yatrahani Allah gadan fin nar wa la yubali. Saya takut Allah akan melemparkan saya besok di api neraka dan Allah tidak memperhatikannya. Dan berkata Yazid bin Khawshan, ma ra'aitu Allah akhwafa min Al-Hasan wa Umar bin Abdul Aziz ka'anna an-nar lam tukhlaq illa lahuma. Kata beliau, demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih takut dari Al-Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Seakan-akan neraka itu diciptakan untuk mereka berdua saja, sehingga mereka senantiasa merasa takut darinya. Dan sebagian para ulama as-salaf, apabila mereka melihat api di dunia ini, maka berubahlah warnanya dan gemetarlah ia dan berubah keadaannya, dan ia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'tumuhu shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Tidakkah kalian melihat api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang menyediakan batangnya atau kami yang menyediakannya? Sungguhnya kami menjadikan api tersebut sebagai pelajaran dan sebagai bekal bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di padang pasir. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, sungguhnya neraka dunia itu akan mengingatkan neraka akhirat. Kalau seorang melihat neraka dunia, maka dia akan ingat kepada neraka akhirat. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah, kami jadikan ia sebagai peringatan. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kadang dihidupkan untuk beliau api pada suatu malam. Kemudian Umar mendekati api tersebut dan mendekatkan tangannya ke api tersebut. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai bin Al-Khattab, wahai kamu anaknya Al-Khattab, apakah kamu mampu bersabar di atas api ini? Bahkan di kalangan para ulama as-salaf, ada yang tidak bisa tidur karena takutnya dari api neraka. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Syaddad bin Aus apabila naik ke tempat tidurnya, ia berada di atasnya seakan-akan kacang yang berada di atas gorengan. Dan ia berkata, ya Allah, sesungguhnya mengingat neraka Jahannam membuat saya tidak bisa tidur. Maka ia pun berdiri kemudian salat rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Dan berkata Taus bin Kaisan, dan beliau kadang tidur di atas tempat tidurnya, kemudian berbaring dan berbalik seperti berbaliknya kacang di atas gorengan. Kemudian beliau bangkit, melompat dari tempat tidur, lalu menghadap kiblat sampai di waktu subuh. Kemudian beliau berkata, sungguhnya ingat akan api neraka telah mengubah tidurnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Malik bin Dinar, putri Ar-Rabi bin Husain berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau tidak tidur dan manusia dalam keadaan tidur? Maka ia berkata kepada putrinya, wahai putriku, sesungguhnya api neraka tidak membiarkan ayahmu tidur. Dan di antara para ulama as-salaf, ada yang takutnya dari api neraka menimbulkan padanya penyakit yang kadang dilihat di antara manusia karena kurusnya seakan-akan dia sakit, padahal tidak ada penyakit dalam dirinya. Demikian rasa takut para ulama rahimakumullah. Dan telah kita gambarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang mulianya takut kepada api neraka dan mulianya orang-orang yang menangis karena takut dari siksaan api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, law ra'aytum ma ra'aytum, law ra'aytum ma ra'aytu, la dhahiktum qalila, wa la bakaytum katsira." Kata beliau, demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan tertawa sedikit dan niscaya akan menangis dengan tangisan yang sangat banyak. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lihat? Kata beliau, ra'aitul jannata wan nar. Saya melihat surga dan neraka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat Mikail tertawa?
Maka Jibril berkata, sungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya api neraka. Karena itulah gambarkanlah dirimu, wahai hamba Allah, dalam keadaan berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan menyandang dosa dan penyimpangan, dalam keadaan menyandang amalanmu di dunia ini. Waji'a yawmaidin bi jahannam, yawmaidin yatadakkaru al-insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawmaidin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan didatangkanlah pada hari itu dengan neraka jahannam, dan setiap manusia ingat. Dan apalah gunanya dia ingat pada hari itu? Ia berkata, wahai andai kata saya telah mempersiapkan kehidupanku, maka pada hari itu tidak seorang pun disiksa seperti dia siksaan tersebut, dan dibelenggu dengan belenggu yang semisal itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan telah dinamakan neraka jahim kepada orang-orang yang menyeleweng. Dan di dalam firman-Nya Allah menyatakan, fa idza ja'atit dhammatul kubra yawma yatadakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara. Apabila telah datang hari kiamat yang maha dahsyat, hari ketika manusia mengingat apa yang dia lakukan, dan dinampakkanlah neraka jahannam, kemudian ia melihatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa neraka jahannam akan dihamparkan di depan mereka. Wa aratna jahannama yawma idin lil kafirin arda. Dan kami hamparkan neraka jahannam pada hari itu bagi orang kafir dengan hamparan yang sebenarnya. Dan mereka datang dalam keadaan penuh dengan kehinaan dan memandang dengan pandangan yang lesu. Khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfil khafi. Mereka datang dalam keadaan menunduk, penuh dengan kehinaan, memandang dengan pandangan yang lesu. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu bima kuntum takfurun. Hari tatkala dihadapkan api neraka kepada orang-orang kafir, bukankah ini adalah suatu yang benar, suatu yang hak? Baru mereka sadar, benar wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, rasakanlah terhadap kekafiran kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad kuntum fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguhnya kalian benar-benar lalai dari mengingat ini, maka pada hari ini kami buka penghalang yang menghalangi matamu, dan engkau akan melihat dengan pandangan yang betul-betul tajam. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Thabit, Rasulullah SAW mengingatkan tentang keadaan seorang Muslim ketika berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya secara langsung. Tidak ada perantara seorang pun antara dia dan antara Allah. Fayanzuru aymana minhu, ia pun melihat ke arah kanannya, dan ia tidak melihat kecuali amalannya. Wa yanzuru asy'ama minhu fala yara illa ma qaddam, ia melihat ke arah kirinya, dan dia tidak melihat kecuali amalannya. Fa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi, dan ia melihat ke depannya, dan ia tidak melihat kecuali api neraka berada di depan wajahnya. Fattaqun nar, takutlah kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan bersedekah dengan satu biji korma. Faman lam yajid bagi kalimatin thayyibah, siapa yang tidak mendapatkan, siapa yang tidak bisa, maka dengan kalimat yang baik. Dan ingatlah ketika api neraka telah berada di depan kita, dan digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu', tetapi yang benarnya dia adalah mauquf dan mempunyai hukum marfu'. Kata Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bi jahannam yawmaidin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Didatangkan hari kiamat pada hari itu, dan hari kiamat dibawa, diseret dengan 70 ikatan tali, 70,000 ikatan tali. Setiap ikatan tali diseret oleh 70,000 malaikat. Demikian kengerian pada hari itu. Dan neraka jahannam yang datang tersebut dari jauh, ia telah mendengarkan suara kemarahan, suara kemurkaan. Dan pada hari itu orang-orang yang penuh dengan maksiat
yakin bahwa dirinya akan penuh dengan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'atkum min makanin ba'id, sami'u laha taghayyuban wa zafira." Apabila mereka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar pada neraka tersebut suara amarah dan golakan yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, takadu tamayyazu min al-ghayb, kullama ulqiya fiha fawj, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, maka mereka mendengar di dalam neraka itu suara yang bergejolak. Hampir-hampir neraka tersebut pecah belah, terpecah-pecah karena kemarahannya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya satu kaum, maka penjaga neraka bertanya, "Bukankah telah sampai kepada kalian orang-orang yang memberi peringatan?" Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innaha tarmi bi syararin kal qafar, ka'annahu jimalatun sufur." Sungguhnya neraka Jahannam itu akan melemparkan golakan-golakan api bagikan istana, dan ia bagikan onta-onta yang kuning. Wahai hamba Allah, wahai sekalian manusia yang sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa penghuni neraka tersebut adalah dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami telah penuhi neraka Jahannam tersebut kebanyakan dari jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan telah sempurna kalimat Rabb kalian, ketetapan dari Allah, bahwa sungguh neraka Jahannam akan saya penuhi dari kalangan jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan dikatakan ini, kami akan berikan petunjuk kepada setiap manusia. Akan tetapi telah benar, telah tetap perkataan di sisi kami, bahawa saya akan memenuhi neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Dan ingatlah, wahai hamba Allah, bahawa neraka Jahannam harus penuh dan tidak boleh tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Hal ini seakan kami berfirman kepada Jahannam, "Apakah engkau telah penuh, wahai neraka Jahannam?" Neraka Jahannam pun menjawab, "Apakah masih ada tambahan?" Ia berharap masih ada tambahan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa likulli wahidin minkum amiluha." Dan setiap dari kalian neraka Jahannam akan penuh. Adapun neraka, dia akan penuh. Neraka tidak akan penuh sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya, sampai neraka berkata, "Cukup, cukup, cukup." Ketika itu penuhlah neraka, dan setiap dan sebagian darinya menyempit dan penuhlah dia. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun dari makhluknya. Adapun surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan makhluk-makhluk baru pada tempat-tempat yang kosong tersebut. Dan neraka tersebut, wahai hamba Allah, bertingkat-tingkat dan berderajat-berderajat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat dan mempunyai beberapa derajat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik pada lapisan yang paling rendah dari neraka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama la maw'idukum ajma'in." Sungguhnya surga adalah janji untuk mereka semua. Sungguhnya neraka adalah janji untuk mereka semua. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka tersebut mempunyai 7 pintu, dan setiap pintu ada kaum-kaum terkhusus yang telah terbagi di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahawa pintu-pintu ini apabila penghuninya telah masuk, pintu tersebut akan ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah, 'alaihim narun mu'qadah." Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah orang-orang pengikut golongan sebelah kiri, dan mereka akan mendapatkan api yang menghalangi mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha 'alaihim mu'qadah fi amadin mumaddadah." Sungguhnya neraka tersebut adalah mu'qadah, tertutup di dalam tiang-tiang yang menghalangi. Adapun dalamnya api neraka tersebut, wahai hamba Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari pedihnya api neraka.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata beliau, kami suatu hari pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengarkan suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang jatuh ini? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasulullah, sungguhnya ini adalah batu yang dilemparkan dari atas api neraka semenjak 70 tahun yang lalu, dan baru hari ini sampai ke dasarnya. Ini dasar dari api neraka. Betapa jauhnya dan betapa mengerikannya. Adapun panasnya, wahai hamba Allah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Allah tentang panasnya. Neraka berkata, ya Allah, sebagian dari diriku telah memakan sebagian yang lain karena panasnya. Maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk bernafas. Maka diberikanlah izin untuk neraka Jahannam bernafas dengan 2 kali nafas. Nafas di waktu dingin dan nafas di musim panas. Maka pada saat musim panas, saat yang paling panas itu adalah panasnya api neraka. Dan di saat musim dingin, yang paling dinginnya yang menusuk itu adalah dinginnya dari api neraka. Sebab di dalam neraka ada dingin yang tidak bisa disentuh, dan sebagai siksaan yang tidak kalah pedihnya dari api neraka tersebut. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya api kalian wahai anak Adam, api kalian yang kalian pakai ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Para sahabat bertanya, Rasulullah, satu ini saja sudah cukup untuk membinasakan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya api neraka panasnya melebihi itu 69 kali atau 96 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami akan memasukkannya ke dalam api neraka. Setiap kali kulitnya gosong, kami akan ganti dengan kulit yang lain supaya dia merasakan pedihnya siksaan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha mempunyai hikmah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang pedihnya, menggambarkan tentang panasnya api neraka. Yubassarunahum, hari itu mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmidin bibani. Hari itu seorang mujrim sangat berharap kalau dia mampu menebus dirinya dari pedihnya siksaan api neraka tersebut. Dia tebus dengan anak-anaknya, atau dia tebus dengan istrinya dan saudaranya, atau dia tebus dengan orang-orang yang melindunginya, atau dia tebus dengan seluruh manusia supaya ia diselamatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha laba nazza'atan lisyawa. Tidak, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah api yang bergolak dan membakar kulit-kulit kepala. Dan neraka Jahannam tersebut, wahai hamba Allah, tidak seperti yang kalian gambarkan seperti api di muka bumi ini. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan lain-lainnya dari hadits Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, atarawna hamra'a kanarikum hadihi laki ashaddu sawadan min al-qar. Kata beliau, apakah kalian menyangka bahwa neraka Jahannam itu merah seperti neraka kalian ini? Sungguhnya neraka Jahannam itu lebih hitam dari ser. Dan penghuni neraka, wahai hamba Allah, dan ingatlah, gambarkan andai kata dirimu yang diperlakukan seperti ini kelak di kemudian hari, dan mereka dalam keadaan dibelenggu dengan rantai dan belenggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir rantai-rantai dan belenggu dan api yang bergolak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna al-aghlala fi anaqil ladzina kafaru. Dan kami telah menjadikan rantai-rantai di leher-leher orang yang kafir. Dan gambarkanlah, andai kata hal ini menimpa kita, dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
menimpa seseorang dari kita, waliyadzubillah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Khuduhu faghullu." Ambillah manusia tersebut, kemudian belenggulah dia. "Tsumma al-jahim sallu." Kemudian masukkanlah ke neraka jahim. "Tsumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluquh." Kemudian masukkanlah dia ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Dan neraka Jahannam ini siksaannya tidak berhenti sampai sini. Dan jangan dikira bahwa siksaannya hanya seperti itu. Bahkan siksaan di dalamnya berlipat ganda, dan terdapat berbagai macam siksaan dan kepedihan yang membuat bulu kuduk merinding dan membuat hati orang yang beriman gemetar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Abdul Wahid bin Harith bin Juz' Az-Zabiri. Beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di dalam neraka Hayyat ka'amthali a'naqil bukh, di dalam neraka ada ular-ular bagaikan leher-leher unta yang menyengat salah seorang di antara penghuni neraka tersebut, maka ia mendapatkan panasnya selama 70 tahun. Dan di dalam neraka tersebut ada kelajengking bagaikan bigon, bagaikan keledai. Dan salah satu di antara kelajengking tersebut menyengat seorang dari penghuni neraka, dan ia mendapatkan pedisnya sengatan tersebut selama 40 tahun. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'unuqun minan nar yawm al-qiyamati lahu 'aynani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq." Akan keluar pada hari kiamat leher dari api neraka yang mempunyai 2 mata yang melihat, 2 telinga mendengar, dan lisan berbicara. Ia berkata, saya diperintahkan untuk menyiksa 3 orang. Yang pertama adalah orang yang sombong lagi keras kepala. Yang kedua adalah orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menggambar. Dan bagaimana sangkaanmu, wahai kamu anak Adam, yang telah melalaikan dan telah menyia-nyiakan umurnya di kehidupan dunia ini, dan telah melaksanakan bergeliman dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau bagaimana makanan dan minuman di dalam neraka tersebut? Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun." Kemudian kalian, wahai orang-orang yang sesat lagi pendusta, la'akiluna min syajarin min zakkum, sungguh akan makan dari pohon zakkum, famaliuna minhal butun, dan sungguh kalian akan memenuhi perut kalian dari pohon tersebut, fasyaribuna alaihi minal hamim, dan kalian akan meminum bersamanya dengan air yang sangat mendidih, fasyaribuna syurbal him, dan kalian akan meminum bagikan onta yang sangat kehausan. Hada nuzuluhum yaumaddin, ini adalah perjamuan mereka pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratil zakkum?" Apakah itu lebih baik daripada pohon zakkum, ataukah pohon zakkum yang lebih baik? Sungguhnya kami jadikan pohon zakkum, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, sungguhnya kami jadikan pohon tersebut sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun fi aslil jahim, sungguhnya dia adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahannam. Taluha kana urudus syayatin, mayangnya seakan-akan kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha, sungguhnya mereka harus makan darinya. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhi perutnya dengan pohon tersebut. Thumma inna lakum 'alaiha lasyawban min hamim, kemudian mereka akan meminum bersamanya, bercampur dengannya dari air yang mendidih. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna syajarataz zakkum, sungguhnya pohon zakkum, ta'amul azim, adalah makanan bagi orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Kalmuhli yaghli fil butun, bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kaghalyan hamim, mendidih bagaikan didihan air yang sangat panas. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim,
seretlah dia, kemudian lemparkanlah dia ke dalam dasar, ke tengah-tengah neraka. Thumma subbu min fawqi ra'sihi min adabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya dari siksaan air yang mendidih. Zuk innaka antal azizul hakim. Rasakanlah kamu wahai manusia, sungguhnya kamu adalah orang yang sangat perkasa lagi sangat mulia, yang merasa dirinya perkasa dan mulia, dan merasa dirinya sombong di dunia ini. Maka itulah keadaanmu pada hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adaban alima." Sesungguhnya kami memiliki rantai-rantai yang berat, wa jahima, dan neraka yang menyala-nyala, wa ta'aman dza ghussah, dan makanan yang menyumbat tenggorokan, wa 'adaban alima, dan siksaan yang sangat pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'." Mereka tidak mempunyai makanan kecuali dari pohon yang berduri, tidaklah menggemukkan mereka dan tidaklah mencukupi dari lapar mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaisa lakul yawma haahuna hamim, wa la ta'amun illa min gislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un." Pada hari ini mereka tidak mempunyai pelindung pada saat ini. Maka ingatlah wahai hamba Allah, hari itu kalau engkau menghadap kepada Allah, engkau akan datang dengan dirimu sendiri. Akan hilang kerajaanmu, hilang kedudukanmu, hilang harta bendamu, hilang sanak familimu, hilang keluargamu. Engkau akan datang dan tanpa pelindung. Wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan kecuali dari gislin, yaitu makanan dari darah dan nanah. La yakuluhu illa al-khati'un, dan ini tidaklah dimakan kecuali orang-orang yang berbuat kesalahan di muka bumi ini. Adapun minumannya, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan di dalam neraka tersebut kenyamanan dan tidak pula merasakan minuman kecuali air yang sangat mendidih atau air yang sangat dingin yang tidak bisa disentuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa suqu ma'an hamima faqatta'a ama'ahum." Dan mereka diberi minuman dari air yang sangat mendidih, kemudian air tersebut akan mengoyak-ngoyak lambung mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada falyaduquhu hamimun wa ghassaq wa akhar min shaklihi azwaj." Ini maka hendaknya penduduk neraka tersebut merasakan pedihnya air yang mendidih dan pedihnya ghassaq, air yang sangat dingin, dan ada lagi siksaan yang semisal dengannya beraneka ragam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa isqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adabun ghalidh." Dan dia akan diminumkan dari air yang bernanah. Ia akan minum air tersebut, hampir-hampir air tersebut tidak bisa ditelan, dan kematian datang kepadanya dari segala penjuru, akan tetapi tidaklah dia mati. Dan di belakangnya adalah siksaan yang sangat pedih. Dan pada hari itu wahai hamba Allah, penduduk neraka akan meraung-raung dan meminta supaya diberi minuman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menggambarkan tentang pedihnya siksaan mereka, wa yastaghathu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa asyarab wa sa'at murtafaqa. Dan kalau mereka meminta pertolongan, maka akan diberikan kepada mereka air dari kotoran minyak yang akan membakar wajah-wajah mereka, sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat untuk beristirahat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayunqadhu al-jahim hatta yakhlusu ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yaghruqa min qadamayhi wa huwa as-sahar thumma yu'adu kama kan." Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sungguhnya air mendidih dalam neraka itu akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Kemudian air tersebut akan menembus mereka sampai masuk ke dalam lambung mereka. Kemudian
akan masuk ke dalamnya secara perlahan-lahan supaya merasakan siksaan, masuk secara perlahan-lahan ke dalam lambungnya. Kemudian ia pun membuat kuah di dalamnya, membuat kuah yang mengalir di kakinya, dan itulah as-sahr. Setiap kali ia mendapatkan hal tersebut, dikembalikan lagi dan mendapatkan siksaan tersebut. Waliyadzubillah. Adapun pakaian orang yang berada di dalamnya, pakaian penduduk api, penduduk neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pedihnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Dan janganlah sekali-sekali kalian menyangka Allah akan menyelisihi janjinya pada para rasulnya. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha melakukan pembalasan. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada, dan langit juga diganti selain dari langit yang ada.